Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Satu kerinduan hati kami adalah tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Dan kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dalam lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami merindukan kasih-Mu lebih dalam lagi. Haleluya.
kami. Kau Tuhan yang berkuasa, tinggal di dalam hidup kami. Ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat HCC yang berbahagia, kita akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari-hari lepas hari yang kami boleh lewati semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami menerima kekuatan yang daripada-Mu lewat firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memberi kuat yang baru. Ya Roh Kudus, mampukan kami semua mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat HCC yang berbahagia, hari ini kita akan sharing firman Tuhan dari Mazmur pasal 41. Bunyinya demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci padaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku, mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur ini menceritakan bagaimana Daud dalam keadaan sakit. Dan yang jelas ketika Daud sakit, musuhnya sangat bergembira dengan sakitnya Daud. Ada juga orang-orang yang menjauhi Daud, bahkan ada yang meninggalkan dia, karena dia berkata, orang yang makan roti bersama-sama dengan dia mengangkat tumitnya. Artinya orang yang begitu dekat dengan dia. Tetapi satu hal yang dia percaya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang sering memperhatikan orang lemah. Karena pertama, di ayatnya yang pertama berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita diajar melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita memperhatikan orang lemah. Orang lemah mungkin lemah fisik, mungkin lemah ekonomi, lemah mentalnya, atau lemah apa saja. Yang pasti di sini, Tuhan mau meluputkan dia pada waktu celaka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, track record Daud tidak ada yang meragukan. Dia begitu banyak memperhatikan orang lemah.
Kalau kita baca tentang kisah Gua Adulam, di mana Daud bersama-sama yang mengikutinya adalah orang-orang yang boleh dikatakan lemah, bahkan boleh dikatakan juga sampah masyarakat bisa. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dikejar-kejar. Orang-orang yang tidak dianggap di masyarakat. Jadi ketulusan hati Daud, dianya yang ke-12 mengatakan apa? Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Karena ketulusan hati Daud mau bersama-sama dengan orang-orang yang oleh orang lain mengatakan itu orang lemah. Ini Tuhan perhatikan. Ya. Kalau kita baca lagi di dalam Amsal pasal 19 yang ayatnya yang ke-17 berkata, bagaimana kalau kita memperhatikan orang lemah sama dengan kita memutangi Tuhan. Kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan Daud mengerti betul itu. Nah, hari-hari ini di mana masih masa pandemi, di mana begitu banyak hal yang membuat kita berpikir, benarkah masih relevankah ayat firman Tuhan seperti ini, memperhatikan orang lemah? Karena hari-hari ini kita lebih memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, memperhatikan diri kita, memperhatikan orang-orang di sekitar keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita. Siapakah orang lemah? Orang lemah adalah orang-orang yang justru yang tidak dianggap atau tidak masuk di dalam perhatian kita, itulah orang lemah. Ya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biar kiranya firman Tuhan hari ini membuat perhatian kita terbuka, bahwa orang lemah yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan sesuatu, kekuatan, membutuhkan doa, membutuhkan mungkin apa yang berbentuk benda yang bisa kita berikan, atau makanan, atau apa itu. Yang jelas, ketika kita memperhatikan orang lemah, maka otomatis Tuhan memperhatikan kita juga. Karena di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, kalau kita memperhatikan orang lemah, maka sama kita memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak membayar hutangnya kepada kita. Tuhan selalu membayar kita lunas. Bahkan kalau di kayu salib dia berkata, sudah selesai, lunas dibayar semuanya. Saya yakin dan percaya kita diberi kekuatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, memperhatikan orang-orang lemah, karena inilah gereja yang sebenarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, besok kita akan beribadah, biar kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, perkenanan Tuhan senantiasa luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami lemah, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Engkau sendiri berkata bahwa kami harus bergantung kepada firman-Mu. Karena kekuatan-Mu adalah firman-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, supaya senantiasa mentaati firman-Mu, melakukan firman-Mu yang terbaik. Layakan, mampukan kami memperhatikan orang-orang lemah Tuhan. Kami berdoa untuk HCC Palu, HCC Lewuk, dan HCC Online. Biar kiranya berkat kasih setiamu senantiasa tercurah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.